Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an kita. Iya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan membahas, mengkaji tentang suratul Baqarah ayat yang ke-152 ya, 152. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wala takfurun. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahwa di antara kesempurnaan nikmatnya adalah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya diutus untuk menjadi contoh teladan bagi umatnya, menerangkan ayat-ayat Allah, menjelaskan ayat-ayat Allah, dan mencontohkan bagaimana prakteknya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya senantiasa membacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian menyucikan kaum muslimin dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan tentang Al-Quran juga As-Sunnah, serta mengajarkan hal-hal yang belum mereka ketahui sebelumnya. Sehingga dari zaman jahiliyah ya sahabat-sahabat Nabi kemudian berubah menjadi orang-orang yang hebat
Sayyidina Umar ya radhiyallahu anhu kalau tidak tersentuh dengan Islam, tidak masuk Islam, maka namanya mungkin tidak akan sampai ke zaman kita. Dia hanya menjadi jagoan atau menjadi preman pada masanya saja, ya. Tapi setelahnya tidak akan dicatat dalam sejarah, ya. Tetapi dengan adanya Islam ini, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan para sahabat Nabi menjadi manusia-manusia yang sangat cemerlang. Maka kemudian, ya, kita sebagai umat Islam, apabila ingin selamat, apabila ingin mengikuti jejak-jejaknya para sahabat, ya, Nabi dan sahabat, maka kemudian apa yang harus dilakukan? Fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku. Ya, ingatlah kepadaku dengan taat dan ibadah. Wahai kaum muslimin, kalian ingatlah kepadaku. Pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diberikan nikmat ya diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan kesempurnaan Islam, maka ya ikuti petunjuknya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu dengan mengingat Allah, maka azkurkum, aku pun akan mengingat kamu, mengingat kalian. Maksudnya adalah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan memberikan ganjaran, memberikan pahala atas amal-amal kalian, atas upaya kalian mengingatku, akan kuampuni dan akan aku berikan pahala. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, zikir ini ada 3 macam gitu ya. Ada zikir qalbi, yaitu di dalam hati, ya, berupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, khusyuk, ya. Kemudian memikirkan tentang dalil-dalil, tentang ayat-ayat Al-Quran, atau memikirkan tentang ayat-ayat kauniyah yang berupa alam semesta ini, ya, itu juga bagian dari zikir hati. Ada zikir yang sifatnya adalah lisani, yaitu zikir lisan, berupa takbir, tahmid, tahlil, ya, tasbih, membaca Al-Quran, kalimah-kalimah thayyibah. Itu adalah zikir lisani. Ada yang zikir jawarih, yaitu berupa gerakan tubuh. Ya, gerakan tubuh. Nah, ketika zikir ini itu terkumpul di dalam sholat, ya, maka nanti akan disebut khusus dengan sholat. Ya, kalau ibadah yang lain bisa saja khusus dengan zikir saja, dengan lisan saja. Ya, tapi kalau sholat itu ketiga-tiganya. Karena ada syarat di dalam sholat itu harus niat dan menjaga ya konsistensi niatnya itu dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Sekali saja niat untuk keluar dari sholat, batal sholatnya. Jadi harus konsisten dari sejak takbiratul ihram sampai salam, sama sekali tidak ada niatan keluar dari sholat, atau ragu-ragu ini keluar apa masuk, ini lanjut apa batal. Ini saya batalkan apa saya lanjutkan, batal sekaligus. Ya. Dan juga tentu dengan khusyuk, sholat dengan khusyuk, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada ya zikir batin, zikir hati. Ya, dan itu ada rukunnya, ya. Kemudian zikir lisan, ada qiraatul Quran di dalam sholat, takbiratul ihram, ya. Kemudian juga ada tahiyat, sholawat kepada Nabi, dan gerakan-gerakan tubuh ada, ya. Jadi rukun ketiga-tiganya itu ya ada rukunnya di dalam sholat. Kalau ibadah yang lain ya bisa saja khusus hati atau khusus pergerakan badan, ya, atau kemudian khusus zikir lisan. Misalkan tahlil, baca tahlil, membaca tahmid, ya, dan seterusnya. Kalau haji itu berarti adalah khusus di zikir badan, gerakan badan. Jadi tawaf, sa'i,
wukuf di Arafah, itu adalah gerakan-gerakan tubuh. Ya, tidak membaca apa-apa, ada apa-apa. Tapi niat tentu, ya niat untuk ihram ya, untuk melaksanakan haji dan atau umroh ada niatnya. Tapi setelahnya itu ya gerakan saja semua yang wajib. Ya, tentu dengan bacaan-bacaan akan menjadi sempurna ya. Tapi kalaupun tidak membaca apa-apa itu tetap sah hajinya. Tapi kalau sholat nggak baca apa-apa nggak sah sholatnya. Sholat kok nggak baca apa-apa, ya nggak sah gitu ya. Ada rukun kaulinya. Puasa itu juga ya, niat memang di awal di sebelum subuh. Tapi di perjalanan itu ada saja, bisa saja ada keinginan untuk membatalkan puasa. Tapi belum batal selama dia belum makan, dia belum minum, belum masukkan apapun ke dalam tubuh. Ya meskipun ada keluar masuk, ya batal enggak ya puasanya nih? Kayaknya lemes saya nih. Lemes, lanjut lagi. Kemudian batal enggak ya? Lanjut terus sampai nanti berbuka. Ya, jadi konsistensi niat itu ya hanya pada sholat. Sehingga kemudian nanti ada penyebutan sholat itu secara khusus. Washkuru dan syukurlah kalian, bersyukurlah ya kalian semua li kepadaku. Nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala itu untuk disyukuri. Disyukuri adalah digunakan sebagaimana kehendak dari pemberi nikmat, yaitu taat dan ibadah. Wala takfurun dan janganlah kalian ingkar kepadaku, ingkar ya, mengufuri akan nikmat-nikmatku, tidak mengakui nikmat-nikmatku, bahkan kemudian menggunakan nikmatku untuk bermaksiat kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingkar. Ingkar terhadap nikmat Allah adalah dengan bermaksiat, ya. Diberikan mata digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, yaitu melihat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Tangan dan seterusnya, ya, lisan ya diberikan nikmat lisan digunakan untuk menggunjing, untuk ngomongin orang, untuk menfitnah, mencaci maki, menyakiti orang. Ya itu jangan dilakukan. Ya, syukur adalah menggunakan nikmat-nikmat Allah, mata, telinga, ya, hidung, segala macam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari syukur. Kalau makna dari kufur adalah tadi justru menggunakan nikmat Allah itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai wahai alladzina, yaitu orang-orang amanu yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Panggilan khusus kepada orang-orang beriman. Ya dipanggil begini agar orang-orang beriman yang merasa punya iman itu kemudian mencurahkan perhatiannya terhadap apa setelah ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Dan pada ayat yang ke-153 ini adalah yang kedua. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ini yang kedua ya pada ayat 153 di suratul Baqarah. Yang pertama sudah disampaikan dulu ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ya, itu guidance kepada orang-orang beriman agar tidak seperti orang-orang Yahudi ya, atau kemudian mengucapkan ra'ina yang dipelesetkan oleh orang-orang Yahudi ya. Tapi waqulu zurna wasma'u itu masih terkait dengan tingkah lakunya orang Yahudi. Jadi orang beriman jangan mengucapkan ra'ina, nanti akan dipelesetkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi katakan unzurna, kalau unzurna tidak akan bisa dipelesetkan. Ya. Nah, yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 153 ini. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Ya. Perintahnya adalah ista'inu, mohonlah pertolongan kepada Allah tentunya. Mohon pertolongan bisa beri dengan sabar. Wassalati dan sholat. Jadi kaitan dengan zikir tadi disebutkan di sini adalah sholat. Jadi zikir yang paling utama itu adalah sholat. Nah, di dalam sholat ada yang membaca Al-Quran juga.
Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar. Ya, sabar. Sabar itu bisa menahan, ya, bisa menahan al-makarih, ya, sesuatu yang tidak mengenakkan itu ditahan ya dengan sabar. Ya, nah sabar ini ada tingkatannya, Bapak Ibu sekalian. Ya, disebutkan dalam kitab Tafsir As-Sawi itu ada tingkatannya, ada tiga tingkatan di sana. Yang pertama adalah sabar menghadapi bala atau cobaan, sakit, kemiskinan, ya, kekurangan pangan dan seterusnya, ya, itu sabar. Orang ditimpakan dia kekurangan, dia sabar. Itu justru sabar yang pertama, ya, yang dikatakan ya as-sabiru, ya, dalam satu riwayat disebutkan an-nasabira alal bala'i yarfa'uhu Allah salasumi'atin darajatan. Jadi orang yang sabar terhadap bala, ya sabar dia sabar itu tidak menggugat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aku diberikan begini? Kenapa aku diberikan begini? Ya, tidak menerima ya bala atau ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau itu maka tidak termasuk sabar dia. Ngumpat ya. Atau mengatakan Allah tidak adil dan seterusnya. Tapi kalau diterima dengan baik, ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, sabar, diterima dengan baik, dijalani masa-masa sulitnya, maka Allah akan angkat 300 derajat. Baina kulli darajataini kama bainas sama'i wal ard. Yang dimana antara derajat 1 dan 2 ini itu jaraknya itu sebagaimana bumi dan langit. Jadi derajat 1 ke 2 ini bumi dan langit. Tiap derajat itu bumi dan langit. Allah angkat 300 derajat, berarti 300 kali lipat jarak antara bumi dan langit. Diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggi sekali itu. Ya. Ya kita nggak usah bayangkan kok nanti besarnya seperti apa itu, tingginya seperti apa. Ya wallahu alam bisawab. Kalau kita bayangkan saat kita hidup di dunia saat ini yang serba terbatas secara fisik, ya akan sulit membayangkan 300 kali lipat tingginya langit dan bumi. Tapi bagi mereka yang sudah diberikan pengetahuan oleh Allah tentang alam malakut, ya, di antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, mengetahui ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu besar, maka tidak heran, gitu. Dan Allah maha kaya. 300 derajat. Nah, yang kedua, tingkatan yang kedua adalah sabar terhadap beratnya menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya taat yang terus dijalani dengan istiqomah. Ya, kadang-kadang kita taat itu kan tidak istiqomah ya. Nah, taat terus tidak, ya, terus tidak, taat lagi terus tidak. Terus malah berhenti misalkan gitu. Jadi dia kurang sabar di. Nah, yang demikian itu ya, menurut riwayat disebutkan ya wasabiro. Ini ya, nah, diatafkan ke an-nasabiro. Wassabiru ala dawami ta'ati yarfa'ullahu sittu mi'atin darajatan. Siapa yang sabar terhadap ketaatan, artinya terus menjalani ketaatan. Ya tidak gampang ini. Sholat itu juga perlu kesabaran. Wah ini saatnya sholat. Ya jiwa kita atau hawa nafsu cenderung untuk berat. Apalagi sholat subuh ya saat enak-enaknya tidur harus bangun. Berat ya, tapi sabar dia terus dijalani sholat. Puasa juga berat menjalani puasa. Zakat juga berat karena harus mengeluarkan uang, mengeluarkan harta itu juga berat. Haji juga berat karena harus berkorban segala macam. Ketaatan itu yang berat itu terus dilaksanakan dengan dawam. Baca Quran juga berat. Ya, nggak enak gitu ya, tapi dia jalani terus. Ya, kalau sabar demikian, maka Allah akan angkat dia 600 derajat. Jadi 2 kali lipatnya sabar terhadap bala, terhadap musibah.
Jadi orang yang senantiasa taat itu sabar di dalam ketaatannya, Allah angkat 600 derajat. Di mana sama antara 2 derajat itu laksana bumi dan langit. 600 kali lipat. Masya Allah. Dan yang ketiga, yang paling tinggi adalah wasabiro anil maksiyah. Sabar untuk tidak melakukan maksiat. Maka Allah angkat derajatnya itu 900 derajat. Antara 2 derajat seperti langit dan bumi. Ya. Jadi tinggi. Ya, sabar untuk tidak maksiat. Ya, karena memang godaan maksiat itu luar biasa gitu ya. Apalagi zaman saat ini buka HP udah langsung menyerang itu maksiat-maksiat itu. Ya, lagi kumpul ketemu sama orang nanti akan maksiat juga yang ngomongin orang yang lain, ngomongin yang lain ya. Berat sekali ya. Eh, Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang, sangat pemaaf terhadap hambanya yang memang tidak bisa lepas dari yang namanya salah ini, yang namanya maksiat ini, ya. Selama dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni. Selama maksiatnya itu tidak terkait dengan hak-hak anak Adam, hak-hak manusia yang lain. Ya, kalau dia maksiatnya mata digunakan untuk melihat yang bukan-bukan, ya minta ampun kepada Allah. Kemudian sholatnya kadang-kadang malas, tidak khusyuk, ya berat, ya. Atau kemudian mepet-mepet, buru-buru, dan seterusnya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau maksiatnya itu memukul orang, menyakiti orang, ngomongin orang, ini berat sekali nih ya. Nah, kemudian membunuh dan seterusnya, maka itu tidak selesai hanya dengan minta ampun kepada Allah. Ya, inilah Allah ya, pemurah juga untuk pemurah kepada makhluknya yang lain yang dizolimi, yaitu harus diselesaikan urusannya dengan makhluknya Allah yang lain yang dizolimi tadi. Kalau urusannya hanya kepada Allah, gampang minta ampun, diampuni. Tapi kalau urusannya kepada makhluk Allah yang lain, manusia yang lain, yang dizolimi, maka harus diselesaikan dengan makhluk Allah tadi itu. Jadi, itu kenapa? Karena Allah juga sayang kepada makhluk yang dizolimi tadi. Dia kok zolim kepada makhlukku yang dizolimi itu, tidak cukup minta ampun kepadaku. Dia harus minta maaf kepada yang dizolimi tadi. Ya. Jadi ya itu Bapak Ibu sekalian tentang sabar dan juga sholat tadi ya. Khusus disebutkan di sini sholat itu ya kumpulan dari ketiga zikir tadi itu. Aqimis sholata li dzikri ya. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta tolong apa saja urusan dunia, apalagi kemudian urusan akhirat, itu minta tolong kepada Allah dengan kesabaran, ya tadi itu 3 macam sabar, dan juga terus menjalankan sholat, karena memang sholat itu terus-menerus dijalankan. Kalau membaca Al-Quran itu kadang-kadang tidak sama sekali ya, tapi kalau sholat tidak boleh ditinggalkan 5 waktu itu. Kalau baca Quran dalam hari ini nggak sempat baca Quran, ya besok bisa baca Quran. Ya. Puasa juga tidak seterusnya hanya di bulan Ramadan. Tapi kalau sholat nanti ada waktu maghrib ketemu isya, ketemu subuh, ketemu zuhur, ketemu asar. Itu nggak boleh ditinggalkan sama sekali. Ya. Nggak boleh ditinggalkan. Apapun yang terjadi. Ya, baik sakit maupun apalagi sehat, nggak boleh ditinggalkan. Ya, maka disebutkan di sini, zikir tadi itu, wafadkuruni azkurkum, kemudian ayat ini menyebutkan sholat. Bahkan dalam kondisi berperang saja, itu tetap sholat wajib. Dalam perang yang berkecamuk, tidak bisa menghadap kiblat, menghadap kemanapun, tetap ingat kepada Allah, tetap sholat di dalam peperangan yang berkecamuk. Apalagi cuman sakit biasa, sakit meriang, udah malas udah nggak sholat dan seterusnya. Sakit yang menjelang mati saja tetap wajib sholat, kecuali sudah nggak bisa sholat, nggak sadar ya. Ya selama masih sadar,
Meskipun terbaring, mampunya hanya berbaring atau hanya isyarat saja, yaitu tetap sholat. Maka dari itu wasiat terakhir Nabi Muhammad SAW kepada umatnya adalah as-sholah, as-sholah, as-sholah. Selama kita bisa menjaga sholat tiap waktu, maka itu sudah menegakkan yang namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama orang-orang yang sabar ini maksudnya adalah Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Allah akan memberikan pertolongan. Jadi orang yang sabar akan ditolong Allah Subhanahu wa taala terhadap semua urusannya, termasuk urusan ibadahnya akan ditolong Allah. Bukan berarti kita bisa beribadah itu karena kita saja, tidak, itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa ibadah. Nah, kalau kita tetap sabar, Allah akan mudahkan kita beribadah. Jadi kemudahan kita dalam beribadah adalah bagian dari pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk ya siksaan yang berat adalah ketika orang itu tidak ada rasa senang dalam beribadah. Itu sebenarnya adalah siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kalau kita sabar terus, Allah akan tumbuhkan rasa senang. Yang awalnya tidak nikmat menjadi nikmat. Baca Quran asalnya nggak nikmat, kita sabar, lama-lama jadi nikmat baca Quran. Puasa akan nikmat orang yang menjalani puasa itu. Ya, itu Allah akan berikan pertolongan. Kalau Allah bersama manusia, maksudnya bersama manusia, itu Allah mengetahui semuanya. Jadi, tetapi khusus untuk orang-orang sabar, itu Allah menolongnya. Jadi ilmu Allah itu meliputi semuanya, meliputi semua makhluknya. Tetapi belum tentu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi mereka yang kufur kepada Allah, tidak sabar. Ya, dicabut sedikit demi sedikit kenikmatan untuk beribadah, ditumbuhkan rasa senang untuk berhura-hura, senang untuk bermaksiat, senang berkumpul dengan para ahli maksiat, senang dengan kumpulan mereka. Kemudian dicabut rasa senangnya bertemu dengan orang-orang soleh, dicabut rasa senangnya untuk ngaji, dicabut rasa senangnya untuk sholat, sehingga lama-lama makin menjauh. Oleh karena itu, semoga kita semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, digolongkan termasuk orang-orang yang sabar. Sabar dan terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah sholat. Jadi sholat juga untuk mengingat Allah. Sholat itu bukan hanya gerakan-gerakan saja, tapi adalah ingat ya kepada Allah. Tumbuh rasa haibah atau eh, rasa cinta dan takut sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, demikian kajian kita malam hari ini. Mari sama-sama kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih.